Istri Virgon Ina Idola Rusli atau akrab disapa Inara meminta maaf pada Tenri Ajeng Anissa. Permintaan maaf tersebut ia sampaikan karena mencatut nama Tenri dalam surat pernyataan pengakuan selingkuh Virgon Teguh Putra yang dibuat pada 22 Agustus 2022. Permintaan maaf Inara Rusli tersebut menanggapi somasi yang dilayangkan Tenri terhadapnya dan Virgon pada Selasa 2 Mei 2023. Dalam pasal 184 di mana itu mengatur tentang masalah perselingkuhan. Jadi yang kita bahas ini kan terkait dengan laporan Inara ya, bahwa di tanggal 6 kemarin itu di Polda Metro Jaya kalau tidak salah. Prinsipnya bahwa kalau soal kasus perselingkuhan itu hukumnya privat, artinya melaporkan itu harus suami atau istri atau juga anak. Ya, ini bisa keluar dari 3 unsur itu, karena ini kan masalah delik aduan. Ya. Makanya udah benar kalau yang melaporkan adalah istrinya. Soal pasal perzinahan itu ancaman hukumnya itu 9 bulan. Ya, 9 bulan. Jadi yang perlu saya garis bawahi bahwa di sini yang kita mau bahas itu terkait dengan alat bukti. Ya kan? Karena orang melaporkan pasti merasa sebagai korban. Nah, korban itu tidak bisa menyangka-nyangka saya ini korban, tapi dia harus memiliki alat bukti. Ya minimal itu kan ada keterangan saksi, ya kan. Contoh, screenshot WA itu, ini juga salah satu alat bukti. Video itu adalah salah satu bisa menjadikan alat bukti yang dilaporkan. Yang saya baca bahwa itu ada surat pernyataan kalau tidak salah dari Virgon bahwa kalau dia melakukan lagi dia akan dilaporkan dari pihak kepolisian. Dan ada juga bahwa kalau dia mengulangi lagi perbuatannya, dia juga akan melakukan gugatan ke pengadilan. Kalau percaya itu sudah dilakukan. Ada beberapa poin yang tadi saya lihat dan saya baca. Menurut hemat saya bahwa ini kan bicara tentang perkawinan. Makanya untuk memenuhi unsur perselingkuhan itu pasal 184 itu yang tadi saya bicarakan itu bahwa itu tidak bisa berdiri sendiri. Artinya bahwa kalau memang dia sebagai seorang istri, berarti kan dia melaporkan suaminya. Siapa yang dilaporkan? Sudah pasti kan ada orang pihak ketiga, tapi orang ketiga tidak mungkin tidak ada pihak ketiga. Yang diduga TT itu lah. Nah, di dalam laporan itu perzinahan pasal 184 sudah pasti kan harus ada bukti atau alat bukti yang disertakan. Baik itu satu keterangan saksi, yang kedua mungkin ada bukti WA, mungkin ada bukti video dan lain sebagainya. Saya rasa sebelum mereka buat laporan di Polda Metro Jaya, sudah pasti mereka sudah siapkan itu untuk menjadi alat bukti nanti. Karena melapor orang itu boleh saja, tetapi kalau tidak bisa terbukti orang bisa lapor balik. Namanya kontra etik. Jadi tidak hanya laporan itu main-main. Laporan itu harus benar-benar kuat secara alat bukti dulu. Contoh, kalau yang paling nyata kalau tertangkap tangan, di sini dalam kamar 2 orang berbeda jenis kelamin, mungkin salah satu punya suami atau istri, tertangkap di dalam satu ruangan, baik itu ruangan terbuka atau tertutup, itu bisa dianggap perselingkuhan. Tapi ini kan bukan tertangkap tangan, ini kan masih dalam dugaan bahwa ada perselingkuhan. Apakah melalui hanya pernyataan itu saja? Kan pernyataan ini harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain, tidak bisa satu alat bukti berdiri sendiri. Harusnya dengan mungkin bukti video, bukti WA, atau bukti-bukti yang lain yang menguatkan bahwa perselingkuhan itu terjadi. Jangan sampai setelah dilaporkan ternyata kasus tidak jalan atau diberhentikan karena tidak adanya unsur pidana atau tidak kuat di dalam unsur perselingkuhannya, selingkuh bisa melapor balik, ya kan? Jadi hati-hati kalau bisa melapor. Dan saya yakin bahwa karena dia didampingi kuasa hukum, pasti mereka sudah siapkan alat buktinya untuk supaya laporan mereka itu bisa ditindaklanjuti. Dan harapannya kan seperti itu. Jangan sampai laporannya mental. Justru berbalik, ada kontra etik kepada si pelapor. Ya kan? Dan ingat, ancaman hukuman ini kan soal perselingkuhan. Ada juga laporan terhadap pelapor. Itu beda lagi tuh. Itu ancaman hukumannya lumayan gitu.
5 tahun kalau terhadap pelapor. Walaupun perselingkuhan itu atau zina itu ada batas masanya, kurang lebih 6 tahun. Jadi kalau misalnya tidak dilaporkan selama 6 tahun, itu dianggap hilang, gagal, dianggap tidak berlaku lagi. Jadi ada masa berlaku. Harus kerja keras ya dari kuasa hukum dan juga dari pihak kepolisian. Karena tidak segampang itu melakukan soal kasus perselingkuhan. Sama juga kayak misalnya pelecehan seksual. Itu harus dibuktikan mana? Karena ini kan tidak, saksinya yang agak repot nih, ya kan? Untuk bisa melihat langsung itu tidak mungkin. Jadi saya hanya berharap semoga kedua belah pihak, ya, baik dari pelapor maupun terlapor, bisa menyelesaikan persoalan ini. Ini masalah privat, masalah keluarga sebenarnya, kan? Kenapa tidak diambil jalur mediasi saja, ya kan? Tapi kalau sudah saling lapor, kan di polisi juga ada mediasi juga, ya kan? Mungkin dikasih kesempatan untuk kedua belah pihak, karena ini kan delik aduan bisa dicabut, kapan saja kan bisa dicabut.